Pemirsa, saling serang kekuatan militer antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat kian meluas. Iran telah menolak negosiasi damai dengan Israel dan Amerika Serikat pasca meninggalnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sementara itu, sejumlah negara sekutu Amerika Serikat dan Israel seperti Inggris misalnya telah mengizinkan pangkalan militernya di wilayah Timur Tengah untuk bisa digunakan. Perang semakin meluas dan pertanyaannya seberapa besar probabilitas Perang Dunia Ketiga akan pecah? Telah bersama kami Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional Universitas Indonesia. Prof, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya, terima kasih. Langsung saja, dengan situasi terkini per hari ini, seberapa besar probabilitas Perang Dunia Ketiga pecah? Ya, kalau misalnya Perang Dunia Ketiga pecah, mudah-mudahan masih agak jauh ya. Namun demikian kita tahu bahwa semakin ke sini, semakin banyak negara yang kelihatannya akan terlibat di dalam perang ini. Kita tahu misalnya ini tidak hanya Amerika Serikat dan Israel, tetapi juga negara-negara Timur Tengah yang mungkin akibat dari Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat, tapi ada rudalnya yang menyasar ke eh, instalasi-instalasi sipil itu di Bahrain, kemudian di Qatar dan Arab Saudi. Mereka sekarang ingin melakukan pembalasan serangan tersebut. Nah, ini yang saya khawatir akan menambah katakanlah eh, pihak yang terlibat dalam perang ini. Belum lagi tadi Inggris dengan Prancis sudah mengatakan bahwa meskipun mereka tidak akan mengirim pasukan, tetapi mereka sudah memberikan fasilitas pangkalan mereka untuk digunakan oleh Amerika Serikat. Nah, tentu yang kita khawatirkan lagi adalah dari pihak Iran apabila Rusia dan kemudian juga Cina itu ikut terlibat karena Rusia sebelum perang ini terjadi sudah membuat kesepakatan dengan pihak Iran untuk memodernisir rudal-rudal mereka. Nah, sementara kalau Cina, kenapa berpihak kepada Amerika Serikat? Karena Cina tidak ingin kalau misalnya nantinya pemerintahan di Iran itu bisa tunduk oleh kehendak Amerika Serikat, kemungkinan besar Amerika Serikat akan minta agar pemerintahan Iran yang tunduk pada Amerika Serikat itu untuk tidak mengirim atau menjual minyaknya ke Cina. Dan ini tentu akan merepotkan Cina ya, karena Cina sangat membutuhkan minyak dari Venezuela yang sekarang sudah tidak diperbolehkan Amerika Serikat untuk menjual ke Cina, dan kemudian juga dari Iran. Seperti itu. Baik, sekarang mari pivot ke peran Indonesia seharusnya. Karena tercatat negara Indonesia sudah masuk ke dalam Board of Peace, walaupun sudah banyak organisasi yang juga melayangkan keberatan tentang ini. Bagaimana kita perlu bersikap? Ya, pertama ya, kalau kita di Dewan Keamanan, di Perserikatan Bangsa-Bangsa kan kita bisa mendorong agar Dewan Keamanan PBB itu melakukan sidang daruratnya. Dan PBB sekarang sudah melakukan sidang darurat untuk membahas masalah ini. Pertanyaan saya, karena BOP itu tidak hanya masalah di Gaza saja, apakah kita Indonesia dapat mendorong agar Presiden Trump sebagai chairman itu mengadakan sidang darurat yang dihadiri oleh dari OP, sepertinya ini tidak akan terjadi walaupun kita sudah dorong yang pertama, dan yang kedua adalah kalaupun ini terjadi pasti Israel akan mengatakan bahwa apa yang oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran ini sudah benar, dan yang repot lagi adalah apabila chairman hanya mendengar dari pihak Israel begitu, sehingga chairman yang punya veto itu bisa saja mengatakan bahwa apa yang diinginkan oleh negara-negara anggota dari BOP itu tidak terlaksana. Nah, artinya apa? BOP ini sebenarnya sudah kita tahu akan menemui jalan buntu dan kegagalan terkait dengan keinginan untuk selalu mewujudkan perdamaian di berbagai belahan dunia. Jadi saya justru berpikir bahwa
sudah saatnya bagi Indonesia untuk kita keluar dari Board of Peace. Oke. Seperti itu. Ini melanjutkan juga catatan redaksi kami melihat media lokal Israel mengutip dari sana, Panglima Militer Israel meminta Presiden Prabowo untuk tidak ikut campur, khususnya dalam peperangan ini. Nah, menindaklanjuti apa yang tadi Prof sudah katakan, artinya semakin solidkah bahwa keputusan kita mundur dari BOP sudah tepat? Ya, sebenarnya mungkin pernyataan itu, kalau memang benar ya, pernyataan itu disampaikan oleh Panglima dari Israel itu, sebenarnya karena Bapak Presiden mengatakan bahwa Bapak Presiden ingin menjadi mediator bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Nah, mungkin saja dari pihak Israel itu tidak senang dengan tawaran seperti itu dan minta untuk Indonesia kita tidak turut campur dalam masalah yang ada di Timur Tengah. Tapi menurut saya memang gesture dari Presiden sebagai mediator ini kan sebenarnya bagaimana kita sebagai negara yang konstitusi kita mengatakan bahwa kita turut dalam perdamaian dunia, ketertiban dunia itu bisa berpartisipasi. Tapi ya itu kalau misalnya sudah dari pihak Israel mengatakan seperti itu, pertanyaan kita lalu buat apa kita ada di BOP? Ya. Tapi begini, tawaran dari Presiden Prabowo untuk kita menjadi mediator itu tentu masih terbuka dan sebenarnya tidak untuk dilakukan pada saat sekarang ini. Karena pada saat sekarang ini secara psikologis negara-negara yang berkonflik masih ingin memenangkan peperangan. Mereka belum capek, mereka masih kuat, masih punya anggaran, masih punya kekuatan untuk berperang satu dengan yang lainnya. Tapi pada suatu ketika, kalau misalnya perang ini berlangsung lama, bukannya tidak mungkin mediator itu justru dibutuhkan. Karena mediator ini nantinya berperan sebagai tanda kutip ya, penyelamat muka. Karena kalau misalnya negara yang sudah mengatakan kita sudah capek dan kita tidak ingin mengakhiri perang, itu tidak mau dia mengakhiri secara sepihak karena nanti dianggap sebagai dia dianggap kalah di dalam peperangan. Oleh karena itu pentingnya mediator di sini untuk menyelamatkan muka dari pihak yang sudah mengatakan bahwa dia tidak ingin meneruskan peperangan lagi. Ya. Seperti itu. Tensi tinggi, namun kecemasan masyarakat sipil juga meningkat begitu ya. Mari kita bahas dampaknya untuk Indonesia dan sepertinya sudah mulai berseliweran di spekulasi media sosial bahwa Indonesia masuk ke dalam deretan negara yang dianggap aman, top 5 atau top 10 jika terjadi World War III. Apakah itu benar dari pengamatan Prof? Ya, kalau menurut saya sih kalau misalnya benar terjadi perang ya, bukannya tidak mungkin kita harus bersikap kepada siapa kita harus berada gitu ya. Dan tentu kalau misalnya sampai ada perang dunia ketiga, apalagi kalau senjata nuklir yang sudah berbicara, sepertinya nggak ada tempat yang aman terus terang. Kalaupun ada Indonesia sebagai tempat yang aman, pasti banyak warga negara dari berbagai dunia akan datang ke Indonesia dan itu juga akan membuat kita menjadi tidak aman karena kita kedatangan banyak orang. Nah, yang sekarang ini perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mencegah terjadinya perang dunia ketiga, karena perang dunia ketiga ini tidak akan menguntungkan siapapun. Seperti itu. Iran sendiri telah menutup Selat Hormuz dan artinya akan ada gejolak ekonomi. Apa yang perlu kita siapkan nih dari kacamata working class Indonesia? Prof, masih bersama kami? Mohon maaf, terkait dengan Selat Hormuz ini, memang ini menjadi strategi mungkin dari Iran supaya harga minyak memang melambung karena minyak yang dari negara-negara Teluk itu keluar lewat Selat Hormuz ini, sehingga kalau harga minyak melambung ini kan akan banyak menyulitkan negara gitu ya, dan harapan mungkin Iran adalah negara-negara akan menyalahkan Amerika Serikat dan meminta agar Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan peperangan ini sehingga perekonomian dunia itu tidak terganggu. Mungkin itu yang diharapkan dengan adanya penutupan Selat Hormuz. Demikian.
Baik, dari kacamata working class, ada lagi yang perlu dikatakan untuk kami bersiap selama setidaknya 6 bulan ke depan? Ya, sebenarnya ada 3 hal. Pertama, kita harus percaya kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang terbaik bagi rakyat, gitu ya. Jangan sampai kita mengambil langkah-langkah sendiri, jadi kita harus percaya bahwa pemerintah mengambil kebijakan bagaimana Indonesia akan survive apabila perang ini berkepanjangan. Lalu yang kedua, tentu yang kita harapkan adalah pemerintah melakukan penghematan dan melepas ketergantungan impor dan kemudian juga bisa menggerakkan perekonomian dalam negeri sehingga ke depan kita bisa sekali lagi survive ya karena perang ini mungkin saja akan berlangsung lama. Dan terakhir tentu kita harus terus mencermati dinamika yang ada di Timur Tengah dan tentu kita harus bisa mengambil keputusan yang terbaik agar kita tidak terjebak di dalam situasi perang. Saya ambil contoh misalnya mereka yang akan melakukan ibadah umroh mungkin bisa ditunda dulu karena mereka yang sudah ada di Timur Tengah sekarang melakukan ibadah umroh bagi mereka akan sulit untuk keluar dari misalnya dari Doha dan lain sebagainya. Mereka harus menunggu bersabar sampai betul-betul situasi memungkinkan untuk keluar. Jadi kembali lagi untuk yang kelas menengah kalau bisa dibatasi perjalanan ke luar negeri seperti itu. Baik, terima kasih insight-nya Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional Universitas Indonesia. Sampai jumpa.